Valiant Moskov Kota Kemerdekaan. Tapi sekarang kita akan segera melihat kalau gitu untuk game yang kedua, match point untuk tim Liquid ID dengan 1 poin yang udah ada di tangan mereka menuju ke last chance qualifier, dan ini dia game yang kedua. Let's go. Dengan perbedaan damage dari jungle-nya, physical versus magical. Jujur Joy kalau seandainya gagal dapatan 15 duluan, gue bisa bilang Joy-nya lumayan fail. Atau kayak rotasi dari dari lawannya itu bagus banget. Sampai Joy-nya nggak bisa dapetin 15 duluan. Karena Joy itu cepet banget nanti ketika dia udah jadi item 2 item deh. Starlium biasanya ya, sama Holy Crystal, tapi itu dia Widhi yang akan menjadi mata. Tetep ya, bakal digangguin dari awal dengan mobilitas yang ya lebih tinggi lah dibandingkan Tigreal tadi. Kalau kita ngomongin Chow, escape-nya juga jauh lebih mudah. Dan tim Liquid ID sebenarnya belum banyak juga sih yang bisa dilakukan selain ngegangguin ke arah Cemanya, karena emang Cema bakal menjadi faktor terbesarnya. Masih dengan temporal range jelas untuk seorang Joy juga ya secara emblem. Belum tank juga untuk Aran ya, dia sadar sih dia memang frontliner. Dan Spectre seperti satu jungle, dan ini cukup agresif juga karena sudah level 4 dari Cema. Bakal coba dikembalikan Electrifying Blitz, dinyalakan. Tapi sepertinya Favian gak boleh terlalu buru-buru juga. Kalau satu level memang masih aman, tapi jangan sampai nanti tiba-tiba kena pick off. Tetap sih secara teori ya emang bakal lebih unggul seorang Joy secara level. Tapi perjalanan masih panjang, kita masih di 2 menit yang pertama. Dan untuk objektif yang pertama juga nanti ke arah turtle di 2 menit. Ini yang bakal cukup menentukan sebenarnya. Apakah dari tim Flash masih bisa ngedapetin perfect objektif seperti di game sebelumnya. Ya, turtle yang bakal jadi penentu. Gue ngeliat Widhi dia cuma jalan ke depan, masang badan terus diem tau sebenarnya. Iya. Tapi ya itu kalau kalian sadar itu jadi mata gitu loh. Dia ngasih unjuk posisinya ada di sini, kayak siap berapa orang nih ada di atas. Sementara yang ngeliat turtle setupnya bakal lebih enak juga untuk Favian. Tahun berhasil dikeluarkan juga Favian, setengah HP. Bukan hal yang baik, bahkan reward manipulation untuk mengunci Karate. Belum ada EOG juga, namun turtle yang terbuka bebas. Widhi masih ada di bagian belakang dan retribution. Favian yang berhasil mendapatkan turtle yang pertama dan belum ada korban sampai saat ini, masih coba untuk dikejar. Karate di bagian depan, sementara Favian mau tidak mau harus menukarkan nyawanya walaupun menjadi kompensasi setelah turtle. 1-1 sih sebenarnya, tapi mungkin bakal ada penambahan kali ini karena ATM juga tidak bisa dipulangkan. Dan itu dia untuk double kill di tangan dari seorang Widhi. Ditambah jangan lupa tadi ada objektif yang bisa di-secure juga oleh tim Liquid ID. Keuntungan sejauh ini emang ada di tangan tim Liquid ID. Tapi mereka juga harus mulai mengkhawatirkan Aaron Shiki karena setengah pertandingan gold ini sempat diambil oleh seorang Donut yang menandakan pressure dari Donut. Terminate-nya juga di-clear sih sama Aaron, dan ini nggak ada secara pasti yang nangkep Widhi berarti ya. Mid-nya Cecilian yang nggak punya burst damage di awal. Mungkin kalau efektif sih ya mereka punya Gatot Kaca untuk pegangin sementara dari Widhi-nya. Cuman nggak bisa mereka burst karena mereka nggak punya ya burst damage juga. Dan ini maksa banget spell Purify untuk Ray dan juga Donut, lumayan loh. Bikin nanti mungkin Favian, Aaron Shiki, dia akan lebih enak nih untuk ngincer targetnya. Nggak ada flicker kan soalnya. Iya. Dan Thunderbolt ya di tangan seorang Aran juga udah mulai berhasil di-secure Widhi. Serem banget. Setiap smack bakal dia jaga. Dan terlalu banyak informasi juga yang sudah diamankan oleh seorang Widhi ngebuat tim Liquid ID akan jauh lebih percaya diri nih untuk ngebuka tim fight besar nantinya. Ditambah dengan IEH sih, dia range-nya bakal jauh banget juga. Mau incer karena siapapun bakal jadi hal yang possible, hal yang mungkin buat dilakukan. Tapi sejauh ini 3 yang bakal menjadi target utama karena langsung setengah darah menghilang. Untungnya masih ada pergerakan refleks yang begitu cepat. Aman sih, bakal di turtle kayaknya untuk tim fight besarnya. Tapi nggak tahu, tim Flash punya opsi untuk ngelepas. Mereka sekarang lagi posisi nggak enak, tengahnya mereka kalah damage, mereka kalah area juga. Kalau mereka mau paksa untuk setup, mungkin counter setup deh seenggaknya. Itu akan lebih enak juga. Dan di posisi Aran yang ada di depan itu bakal bahaya banget. Oke, let's see nih ya. Berarti buat turtle-nya ATM juga ini jadi satu badan yang tebal banget sih dari tadi. Ngebuat buying time cukup panjang, bahkan tadi sempat ngebuat Faviannya juga harus tumbang karena kehadiran dari seorang ATM sendiri. Dan ya ini bakal jadi pertimbangan buat tim Liquid ID, apakah akan mencoba untuk nge-burst down ATM-nya terlebih dahulu atau fokus ke arah yang lain, fokus ngebuat space terlebih dahulu buat seorang Favian. Tapi masalahnya informasi keberadaan Desranti akan langsung terbuka buat sekarang. Tahun ini udah mulai masuk dari ATM yang bakal langsung ngebuka Glorious Pathway-nya. Favian benar-benar dikunci habis-habisan, tapi di sisi yang lain Widhi juga berhasil menahan seorang Cema cukup lama, cukup jauh juga. Mungkin bakal menjadi korban karena semua damage sudah mulai masuk ke dalam tubuh Desranti dan masih
yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Damage dari Haskell masih masuk dan damage dari Favian masih bisa men-secure turtle. Turtle kedua diamankan dengan sangat aman bisa dibilang karena nggak ada pertukaran kill untuk turtle yang kedua. Bahkan posisinya berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya turtle pertama Donat dapetin platingan, sekarang enggak. Dan oke, Widdy hampir aja tadi keambil. Satu hit dari Widdy tadi masih gagal untuk ke Orange Buff. Ya, tapi lumayan lah ya, memberikan sedikit gangguan, ngebuang waktu lagi buat seorang Chema, dan menciptakan space buat Favian bisa ngedapetin sedikit keunggulan level. Secara turret baru satu aja sih sebenarnya keuntungan yang bisa dapetin sama tim Liquid ID, tapi secara gold ini udah lumayan nih, 3.400 total gold lebih unggul, dan mereka udah mulai memancing keributan lagi di bagian bottom lane. T mau nggak mau harus menurut terlebih dahulu. Lihat damage dari Aaron Shiki yang begitu menyakitkan. Ya, pokoknya ngeliat Aran udah nempel sama Aaron Shiki, berarti landing jauhnya bakal dikuasain Favian. Tengahnya hancur, ATM terlalu keras, bukan target yang oke. Makanya WF Dragon dari Widdy juga belum ada, nggak mau di-commit. Dan ngeliat tengahnya udah hancur, ini pasti nasibnya cuma ini yang akan sedikit bahaya untuk kedepannya. Visionnya bakal kebuka terus-terusan. Diganggu lagi dia berarti untuk karya purple buff-nya, dan memang udah ada Widdy di sana. At least pengen trigger retribution ada itu berhasil memang buat ke-trigger. Widdy masih bisa nge-stop lagi 2-3 pemain yang mencoba untuk mengejar. Jadi dari 3 outer turret yang di secure oleh tim Liquid ID, gak ada pertukaran sama sekali. Bahkan tadi top lane yang kembali dorong sama Ceman juga bisa ditutup lagi. Makanya dari gold 4000 gold ya, ini memang killnya dikit tapi pressure-nya berasa banget. Iya. Counter Strike or X sama sepatu cooldown juga ternyata dari Favian. Memang Favian terus King Kong itu penikmat cooldown banget sih sebagai assassin jungle. Aaron Shiki hampir aja tadi SOD gagal connect dan bakal dikembalikan sepertinya. Dan ini ngebuat dari Aaron Shiki justru bisa bertemu dengan ATM lebih lama. Antara kedua belah tim bakal coba untuk memberikan power terbaik mereka. Tapi lagi-lagi ya, ini Favian dikasih bebas banget, dia mau main apa aja boleh, yang penting dapetin objektif, dapetin turtle juga. 4 pemain yang lainnya bakal berusaha untuk dapetin pemain dari ATM yang akan menjadi korban pertamanya. Bahkan Cema mencoba untuk mendorong terlalu ke belakang, mengincar ke seorang Aaron Shiki dan Aran sekarang versus Everybody, yang sayangnya Aran belum bisa selamat. Tapi pertukaran 1 ditukar 3, belum lagi kita hitung turtle-nya. Goldnya langsung dari 4.000 hampir 5.000 sekarang menuju ke hampir 7.000. Bahkan best turret pasifnya ini udah dibayar untuk atas dan juga bawahnya di menit ke-7. Wow. Wow, baru menit yang ke-7 ya ternyata. Ini gameplay yang beda banget juga sih menurut aku buat tim Flashnya ya, karena mereka ke pressure-nya benar-benar dari awal dan mereka belum bisa solve sejauh ini. Iya sih. Gak ada pertukaran turret pun nggak ada, Lim. Mungkin ya karena tadi yang gue bilang mereka butuh farming banget gitu kan. Dengan kondisi mungkin under 3.000 gold menurut gue hal yang wajar. Bahkan kalau misalkan cuma 3.000 gold, tim Liquid pressure-nya mereka nih agak kurang. Karena dengan hero-hero asuransi kayak gini harusnya bisa dapat lebih. Tapi kalau 8.000 mohon maaf nih, nggak kuat juga. Damage dari Cray belum ada, Cemanya juga ngincar belakang masih belum bisa. Apalagi kalau ngelihat efek sisi yang sampai ke belakang paling cuma EOG kan, Avatar Guardian doang. Udah gitu wave minionnya masih ditahan juga, jadi nggak ada makanan nih sama sekali buat tim Flash yang bisa diambil untuk ngebuat ya minimal salah satu dari mereka punya power lah, atau enggak ya damage dealernya deh, entah itu ke arah Cema ataupun Donat mungkin yang bisa diandalkan kali ini. Secara crowd control sebenarnya tim Flash masih punya banyak asuransi lah, mereka bisa mainin Sangin Claw-nya, mereka masih bisa mainin Glorious Pathway untuk efek slow, bahkan Avatar of Guardian. Tapi kalau misalnya semua bait itu hanya menjadi makanan buat tim Liquid ID, mengingat perbedaan damage yang besar ya, ini bakal ngebuat mereka susah juga buat mempertahankan base-nya. Ya dipaksa gitu kan. Iya. Selama masih ada Purify gue rasa Cray nggak bakal jadi target sama Widdy sih. Pilihan terbaik adalah makan Cema daripada nge-kick ATM, daripada nge-kick T, mending kick Cema kan. Iya, jelas banget. Bottom lane Iron Shiki tertangkap. Lumayan banget sih dapetin kill Aaron Shiki, langsung turun 1.000 gold lebih loh. Lumayan banget. Iya, itu untung banget sih sebenarnya ngedapetin karena Aaron Shiki, tapi Lord ternyata masih bisa di-secure juga oleh tim Liquid ID dan masih dipaksa karena tim Father of God ada connect kali ke bagian belakang, tapi itu malah ngebuat masuk ke perangkap yang dibuat oleh tim Liquid ID, tapi ternyata tidak. Ternyata Nevin salah, karena ternyata 2 pemain justru harus hilang dari tim Liquid ID. Masih coba dibayang-bayangi, tapi ini nggak bagus kalau dipaksa 5 melawan 3. Lordnya pun langsung muncul. Ini nggak keburu nih, nanti dari Arannya respawn, dia nggak bakal bisa ngejar dari Lordnya. Dan gua rasa Lord ini agak susah kalau memang mau dipaksa untuk di follow.
Sementara Favian Blade of Despair udah jadi. Donut ini akan jadi masalah yang cukup serius. Ketika Donut sudah mendapatkan power spike ya, 3 item Trinity-nya, damage itu bakal bikin tim Liquid susah untuk ngejebol pertahanan dari tim Fight. Nah, si item Trinity yang emang bakal dinantikan ya oleh semua gold laner, terutama dari seorang Donut. Athena Shield yang menjadi prioritas bagi seorang Widhi karena ada 2 magical damage yang lumayan mengerikan ya. Memang Cecilian dan juga seorang Joy, tapi sekarang Lordnya bakal didorong slow push yang tadi mereka lakukan. Purple buff tangan dari seorang Aaron Shiki dan ITM bakal langsung menjadi target. Setengah darah sudah menghilang di waktu yang begitu cepat yang ngebuat dari base turretnya di area top lane langsung menjadi milik dari tim Liquid ID. Nah, ini positif banget sih. Di Lord yang pertama mereka dapetin the start, 1 the start seenggaknya. Untuk dapetin 2 mungkin bukan hal yang mudah, tapi kalau ngomongin diusahakan harusnya bisa. Wave mid-nya udah mulai jalan lagi. Dan real world manipulation langsung dibuka. Gray hilang langsung setengah HP, disantap langsung dengan Iron Siki. Fokus ke arah objektif best turret dulu yang harus dihancurkan biar nggak ada damage lagi. T juga hilang. 3 member in total dari tim Les harus gugur, menyisakan 2 member saja, Donut dan juga Cemah. Oke, ini dia 5 pemain dari tim Liquid tadi yang bakal coba untuk mendorong Donut versus Wipe out. everybody, tapi gak bisa. Wipe out berhasil disecond oleh tim Liquid ID dan 2-0 kemenangan bersih menuju last chance qualifier. Tim Liquid ID memperpanjang nafasnya dan membuka kesempatan untuk menyusul tim dari Indonesia lainnya menuju ke challenge final nanti.